Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita bisa hadir di majelis ini tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Muhammad Afan Wijaya, NIM 31200025 dari kelas Filsafat Ilmu B akan menyelesaikan tugas, yaitu membuat video tentang intisari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan Bapak dosen Pak Imam. Dan Rasul memiliki sifat yang wajib diketahui bagi kita semua. Di antaranya yaitu ada 4 yang sifat wajib diketahui, yaitu sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatona cerdas atau pandai. Kita semua sudah tahu ya, 4 wajib bagi Rasul dan Nabi, yaitu yang keempat adalah fatona. Fatona apa anak-anak? Artinya cerdas, cerdas atau pandai. Semua Nabi memiliki sifat yang fatona, yang artinya cerdas. Cerdas di sini yaitu contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki sifat yang cerdas dalam semua hal dan urusannya. Nabi Muhammad yaitu seorang yang filosofis, yang berpikiran yang sistematika. Berpikir sistematika harus ada 3 yang pilar yang harus terpenuhi. Di antaranya yaitu pilar yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Berpikir dengan cara sistematika, berpikiran yang harus memenuhi 3 syarat, 3 pilar yang filsafat yang terpenuhi. Di antaranya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yang membahas hakikat, epistemologi yang membahas tentang metode atau proses, sedangkan aksiologi yang membahas tentang tujuan atau manfaat. Ilmu sendiri tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menjelaskan tentang hakikat keberadaan dan realitas yang ada. Epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara mengetahui sumbernya dan metodenya. Dan aksiologi yang membahas tentang teori nilai, membahas tentang kegunaan atau manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Sehingga kita mempelajari 3 cabang ilmu tersebut sangatlah penting dalam memahami filsafat yang sangat luas. Yang pertama, ontologi. Definisi ontologi yaitu istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu onta yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan dan ajaran tentang keberadaan. Istilah lain dari ontologi yaitu bidang pembicaraan teori hakikat. Hakikat itu sangat luas sekali. Salah satunya yaitu hakikat pengetahuan dan hakikat nilai. Ontologi adalah yang membicarakan tentang hakikat wujud sampai hakikat keberadaan, kebenaran. Maksudnya yaitu wujud yang hakiki, yaitu tauhid dan akidah. Contohnya, konsep seorang mukmin tidak ada wujud yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk hidup milik Allah Subhanahu wa taala dan sejatinya akan kembali lagi ke Allah. Kita dibuat dari tanah dan akan kembali lagi ke asalnya, yaitu tanah, yaitu alam kubur. Wujud yang hakiki
tidak tergantung siapapun oleh jarak maupun di manapun. Inilah yang dinamakan prinsip yang tauhid atau yang hakiki sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Objek kajian ontologi yaitu objek material dan objek formal. Sedangkan epistemologi yaitu cabang dalam filsafat yang membicarakan mengenai proses terjadinya ilmu pengetahuan, yaitu melalui sumber, asal-usul, sifat, dan metode dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Epistemologi berupaya menjawab problematika yang ada di manusia sendiri, memperoleh pengetahuannya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan cara istilah epistemologi ialah sebuah teori ilmu pengetahuan yang mengenai metode atau cara untuk mengetahui ilmu terkhusus dalam berkenaan dengan batas pengetahuan itu sendiri. Dalam filsafat sendiri ada dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ialah semua pengetahuan yang ada, sedangkan objek formalnya adalah pemahaman yang sedalam-dalamnya tentang hakikat pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Sumbernya ilmu yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 proses yaitu tentang ilmu. Ilmu yang pertama ilmu sebagai produk. Yang kedua ilmu sebagai produsen. Yang ketiga ilmu sebagai proses. Ilmu sebagai produk merupakan ontologi, ilmu sebagai produsen merupakan epistemologi, sedangkan ilmu sebagai proses merupakan aksiologi. Ilmu sebagai produk dinamakan ontologi karena hakikatnya ilmu. Yang kedua ilmu sebagai produsen yang merupakan epistemologi, sumbernya ilmu atau jenisnya ilmu. Yang ketiga ilmu sebagai proses merupakan aksiologi atau manfaatnya ilmu itu sendiri. Ilmu dibagi menjadi 3, yaitu dengan indera mata untuk melihat sekeliling kita baik fisik maupun material. Akal tugasnya untuk memahami sekeliling kita baik material maupun immaterial. Hati tugasnya untuk memahami hasil dari metafisika yang gaib, misalnya Tuhan, makhluk yang tidak tampak seperti setan, jin, dan alam gaib, alam mimpi, alam kubur, alam mahsyar dan misyan maupun surga dan neraka. Sarana ilmu dibagi menjadi 3. Al-alim yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat universal. Yang ketiga al-alimun. Jadi ilmu adalah hasil dari pemahaman manusia tentang alam untuk mengetahui al-alim atau menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu pokok dan ilmu teras. Ilmu pokok diantaranya yaitu akidah yang dinamakan ilmu tauhid, yang kedua ilmu ibadah yang dinamakan ilmu fikih, yang ketiga akhlak, dan yang kedua ilmu teras. Kesimpulannya dari pemaparan saya yaitu filsafat terdiri dari 3 pilar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.